Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar senantiasa dilindungi oleh Allah dan juga kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Oke, suatu perbandingan dinyatakan perbandingan senilai atau seharga jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Contoh, membeli permen. Di sini Ustazah punya uang 1.000 untuk beli permen, dapatnya 5. Kalau Ustazah beli 2.000, dapatnya 10. Kalau Ustazah beli 3.000, dapatnya 15. Jadi, kalau kalian lihat, semakin banyak uang yang dikeluarkan, maka semakin banyak juga permen yang akan kita peroleh. Nah, ini yang dimaksud dengan ini. Salah satu variabel bertambah, ini ya, sebagai uangnya, maka variabel lain juga ikut bertambah. Nah, ini, permen. Semakin banyak kita mengeluarkan uang, maka semakin banyak permen yang akan kita peroleh. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Selanjutnya, sifat-sifat perbandingan senilai. Yang pertama, ada perkalian silang. Nah, jadi jika A per B sama dengan C per D, di mana B dan D ini tidak boleh sama dengan 0, maka perkalian silangnya begini. Ini dikali dengan ini ya, nih. Jadi, A dikali dengan D sama dengan B dikali dengan C. Jadi itu perkalian silang. Yang ini A dikali dengan D, ini B dikali dengan C. Jangan lupa ini ditulis sama dengan A dikali D sama dengan B dikali C. Sifat yang kedua adalah perkalian suku tepi dan suku tengah. Nah, ini A berbanding B sama dengan C berbanding D. Nih, yang pinggir ini A sama D ini disebut dengan suku tepi. B dan C ini yang di tengah disebut dengan suku tengah. Caranya gimana? Nah, jadi yang tepi atau yang pinggir ini dikalikan. Jadi A dikali D. Selanjutnya yang tengah B dikali dengan C. Sehingga A dikali D sama dengan B dikali C. Selanjutnya contoh soal. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Yang pertama, kita menentukan nilai X ya, nomor 1. Ini kalau ada bentuk seperti ini berarti dikali silang. Nih, jadi 8 dikali dengan X sama dengan 5. Ini dikurungin aja, artinya dikali ya. 5 dikali 72. Oke, ini jadinya 8X sama dengan 5 dikali 72, 360. Berarti X sama dengan 360 dibagi 8. X sama dengan 360 dibagi 8 berapa? 45. Jadi nilai X-nya 45. Contoh soal yang kedua, 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding Y plus 5. Ini berarti sebagai tepinya ya, ini yang tepi. Selanjutnya ini yang tengah, ini yang tengah. Caranya tadi, yang tepi dikali yang tepi berarti 4 dikali Y plus 5 sama dengan, kemudian yang tengah dikali yang tengah, 3 dikali 12. Nah, ini caranya 4 dikali Y berapa? 4Y. Selanjutnya 4 dikali 5, karena di sini plus, positif 20. Sama dengan 3 dikali 12, 36. Oke. Di sini 4Y sudah tulis lagi, plus 20 sama dengan 36. Nah, 4Y ini kan nggak ada variabelnya nih, kita pindah. 36, ini pindah jadinya negatif. Kenapa negatif? Karena di sini positif, pindah tempat jadi negatif. 4Y sama dengan 36 dikurang 20 berapa? 16. Y sama dengan 16 dibagi 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi Y-nya adalah 4. Contoh soal yang ketiga. Pada tabel di atas, Y terhadap X merupakan perbandingan senilai. Tentukan nilai M. Oke, di sini kita tentukan dulu X1 sama dengan 12. Kemudian X2-nya, nih ya, jadi ini ke kanan, ini merupakan nilai X, ini X1, ini X2, 15. Kemudian Y1-nya 18, Y2-nya M. Di sini kita
diminta untuk mencari nilai M. Berarti X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dimasukin nilai X1-nya 12 per X2-nya 15 sama dengan Y1-nya 18 per Y2-nya M. Ini kali silang. 12M sama dengan 15 dikali 18. Oke, 12M sama dengan 15 dikali 18 berapa? 270. Berarti M sama dengan 270 per 12. Berarti M sama dengan 270 dibagi 12, 22,5. Berarti M-nya 22,5. Yang selanjutnya, perbandingan senilai dengan konstanta. Konstanta ini artinya nilainya selalu sama. Pada perbandingan senilai, Y terhadap X, hubungan Y dan X dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan Kx. Nah, K ini itu adalah konstanta. Konstanta sendiri bisa dicari dengan Y dibagi dengan X. Nah, ini catatan. Jika nilai K tidak sama, ya, maka hubungan Y terhadap X bukan perbandingan senilai. Selanjutnya contoh soal. Pada tabel di bawah ini, tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan senilai. Jika iya, tentukan persamaannya. Di sini, X-nya maupun Y-nya ada 3 ya, masing-masing 3. Berarti kita cari tahu dulu nih, nilai konstantanya satu per satu. Yang pertama, K1 sama dengan X1 per, ini Y yang di atas. Y1 per X1. Nah, berapa? X1 berarti yang ini yang pertama kan? 12. X1-nya 3, ini Y1, ini X1. 12 dibagi 3, 4. Berarti nilai K1-nya adalah 4. Sekarang yang K2, berarti Y2 per X2 sama dengan Y2-nya 20, X2-nya yang ini 5, 20 dibagi 5, 4. Berarti K2-nya sama dengan 4. Sekarang yang K3, berarti Y3 per X3 sama dengan Y3-nya 28 per X3-nya 7. Berarti K3 sama dengan 4. Nah, ini K1-nya 4, K2-nya 4, K3-nya 4. Karena semua konstantanya sama, berarti dia merupakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Karena dia perbandingan senilai, maka kita harus menentukan persamaannya. Y sama dengan Kx. K-nya berapa? 4. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Contoh soal yang kedua, kita langsung cari dulu K1-nya. K1-nya berarti Y1 per X1. Y1-nya 10, kemudian X1-nya 4. 10 dibagi 4 berapa? 10 dibagi 4. Berarti 2,5 ya. Atau bisa juga gini. Sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Berarti K1-nya adalah 5 per 2. K2. Oke, K2-nya sama dengan Y2 per X2. Y2-nya 15. Kemudian X2-nya 6. K2 sama dengan 15 dibagi 6. Ini sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Terus yang terakhir, K3 berarti Y3 per X3 sama dengan Y3-nya 18. Kemudian X3-nya 8. Berarti K3-nya sama dengan sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Yang atas 9, 18 dibagi 2, 9. Kemudian yang bawah 8 bagi 2, 4. Nah, kalau kita lihat di sini K1 5 per 2, K2 5 per 2, K3-nya 9 per 4. Nah, beda nih, ini beda nih.
Karena salah satunya beda, berarti bukan perbandingan senilai. Karena bukan perbandingan senilai, maka kita tidak bisa menentukan persamaannya. Penggunaan perbandingan senilai. Contoh, jika harga 5 buah buku tulis itu adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku? Nah, ini 1 lusin itu sama dengan 12 ya. Berarti kalau 2 lusin sama dengan 24 buku. Kita buat tabel kayak gini ya. Kayak pas kita beli permen tadi, di sini bukunya, di sini harga. Kalau 5 buku harganya 11.000. Kalau 24 buku harganya berapa? Ini Ustazah lambangkan X. Oke. Kalau udah dibuat kayak gini, untuk perbandingan senilai maka caranya dikali silang. Jadi 5 dikali X, 5X sama dengan 11.000 dikali 24. 11.000 dikali 24. 5X sama dengan 11.000 dikali 24 itu 264.000. X sama dengan 264.000 dibagi 5. Jadi X sama dengan 52.800. Jadi harga 2 lusin buku itu adalah Rp52.800. Sekian materi untuk hari ini terkait perbandingan senilai. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.